Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah untuk soal yang kedua pada tugas kemarin itu adalah tentang galvanometer. Nah, kita baca dulu soalnya. Sebuah galvanometer G, hambatan dalamnya adalah 500 ohm. Jadi di hambatan dalam ini adalah hambatan yang sudah terpasang untuk galvanometer. Mengalami defleksi skala maksimum jika dilewati oleh arus 0,4 mm. Ini adalah I maksimumnya. Galvanometer itu hendak diubah-ubah menjadi voltmeter multiskala dengan memasang resistor yang hambatannya masing-masing R1, R2, dan R3 seperti gambar. Nilai hambatan R1, R2, dan R3 berturut-turut adalah, nah, ini tidak ada jawaban adik-adik yang benar. Saya melihat di sini adik-adik lebih memilih menggunakan rumus tentang galvanometer untuk mengukur tegangan, yaitu R itu sama dengan N dikurang 1 dikali dengan RD, hambatan dalamnya. Ini adalah hambatan shunt, R shuntnya yang dipasang. Nah, adik-adik hampir semuanya menggunakan rumus ini. Terus N-nya dapatnya dari mana? N-nya adik-adik hitung dengan membandingkan tegangan yang akan diukur, V yang akan diukur dengan tegangan yang adik-adik hitung dari rumus. Di sini tuh ada V ini tuh adik-adik hitung dari rumus V sama dengan I dikali RD. I-nya ini adik-adik pakai yang 0,4 mA yang defleksi maksimum, yang di soal yang ini 0,4 mA. Nah, RD-nya ini adik-adik pakai 5 kali 10 pangkat 3. 5 kali 10 pangkat 3 ohm. Nah, saya bingung dari mana adik-adik mendapatkan 5 kali 10 pangkat 3 ohm ini. Dapat 5 kali 10 pangkat 3 ini tuh dari mana gitu. Nah, yang pertama ingin saya luruskan, ini hambatan yang akan dipasang, terus ini tuh hambatan dalam yang udah ada, RD-nya, hambatan dalam yang udah ada itu adalah 500. Nah, mungkin maksudnya ini bukan 5.000 kali ya, tapi ini maksudnya mungkin 500. Saya nggak tahu konel ininya salah pahamnya di mana, cuma tiba-tiba di sini ada 5.000. Saya anggap aja tipe, anggap aja ini adalah 500. Nah, mungkin ini juga kita anggap aja ini adalah RD-nya nanti 500. Nah, terus kalau itu 500 misalnya, R-nya itu adik-adik bandingkan antara V yang akan diukur dengan V yang ini. Jadi V-nya itu adik-adik nyarinya gini. V itu I yang akan ini tuh dimasukin 0,4 mili gitu. Berarti 0,410 min 3. Terus dikali dengan 500. Nah, ini tuh nanti adik-adik dapatnya ini 4 kali 5 kan 20. Kalau 0,4 kali 5 itu kan 2. 2 kali 10 min 1. Jadi ini tuh dapatnya I-nya itu adalah 0,2. Jadi dapat I-nya dapat V-nya adalah 0,2 volt. Nah, terus nanti adik-adik bandingkan ini N-nya. Misalnya kita mau ngukur yang 1 volt misalnya nih. Yang 1 volt. Berarti nanti N-nya adalah 1 per 0,2. 1 per 0,2 itu berarti 5. Terus adik-adik masukkan lagi nih ke sini. 5 berarti nanti R shunt-nya sama dengan hambatan yang akan dipasang 5 dikurang 1 dikali dengan RD-nya. RD-nya itu tadi 500 di sini. Nah, ini tuh dapatnya 4 kali di 500. Nah, ini 4 kali 5 20. Nah, ini berarti nanti dapatnya adalah, ini kan dalam ohm, berarti 2 kilo ohm. Nah, terus nanti kalau untuk yang keduanya yang mau diukur kan adalah 5. Berarti nanti adik-adik dapatnya itu N sama dengan 1 per 5 berarti di sini.
Oh sorry, bukan 1/5. Yang akan diukur kan 5, berarti di sini di atasnya V yang akan diukur itu 5, di bawahnya adalah V yang ini. Nih, V yang ini berarti 0,2. Berarti nanti adik-adik dapatnya R-nya adalah 25. Nah, berarti nanti RS-nya diketik masukkan ke sini 25 dikurangi 1 dikali 500. Nah, ini 24 dikali 500. Nah, 5 kali 4 20, 2 kali 5 10, 12. Nah, terus tambah nolnya 2. Berarti ini nanti dapatnya sama adik-adik, ini kan ohm, berarti 12 kilo ohm. Nah, terus begitu juga nanti dengan R3. Saya pengen tunjukkan salahnya di mana. Jadi, nanti R yang ketiga itu adik-adik pakai ini lagi, RS. Nah, N-nya dihitung lagi di sini. Berarti ini anggap N1 tadi, N2, ini N3. Hampir semuanya mengerjakan seperti ini. Nah, N3 kita akan mengukur 20 volt. Berarti 20 adik-adik bagi dengan 0,2. Nah, berarti ini 20 dibagi 0, 20 dibagi 0,2. Bentar. Kenapa ini? 1/2, N-nya 1/2. 5/2. Nah, 20 dibagi, saya sambil melihat lembar tugas adik-adik. 20 dibagi 0,2, ini tuh nanti dapatnya adalah 200 bagi 2, itu 100. Nah, berarti ini nanti adik-adik masukkan 100 dikurangi dengan 1, terus dikali dengan yang 500-nya. Nah, ini kan 99 kali 500. 5 kali 9, 5, 4, 9 kali 4, 5, 4, 9, 0, 0. Nah, ini nanti adik-adik dapatnya ini kan ohm, berarti 49,5 ohm. Nah, ini semuanya saya salahkan ini. Saya salahkan. Kenapa saya salahkan? Karena yang begini, RS sama dengan N kurang 1 RD ini tuh benar jika posisinya di mana gitu. Jadi ini tuh benar kalau hambatannya itu hanya satu buah. Nih, hanya satu buah. Sedangkan, nih, karena ini benar ya, kita bandingkan ya. Untuk yang pertama ini benar. Kenapa yang pertama ini benar? Karena nanti kita lihat. Ini kan di dalamnya udah ada hambatan 500 ohm di dalam sini. Nah, dia kan prinsipnya untuk pengukur tegangan itu hambatannya itu dipasangnya seri dengan hambatan yang dalam. Ini kan hambatan dalam nih, hambatan dalam RD-nya. Nah, ini R shunt-nya yang akan kita ganti-ganti itu, R shunt-nya. Ini akan jadi R shunt. Nah, inilah pentingnya memahami konsep, jangan hanya memahami rumus. Yang selalu saya ingatkan. Ketika adik-adik mau ngukur di sini, nih di sini, ini benar. Ininya jadinya yang hambatan dalamnya itu yang dipakai kan hanya yang ini. Kalau adik-adik ngukurnya itu hanya di sini. Cuma nanti kalau udah di sini itu akan jadi salah. Ini saya tunjukkan caranya. Yang pertama, kita tuh sebenarnya nyari begini tuh gampang aja. Kita hanya perlu paham hukum Ohm. Nah, penjelasan hukum Ohm ini ada di video yang sebelumnya, yang di kelas tetangga itu saya buat. Hukum Ohm ini, I itu kan adalah delta V dibagi R. Kenapa delta V? Karena kita ngukur tegangan itu dua titik. Misalnya di sini, titik A1-nya 0. Terus di sini. Jadi kita tuh harus ngukur antara sini dengan sini. Nggak bisa kita ngukur hanya di sini. Kita ngukur hanya di sini atau hanya di sini. Nggak bisa. Lihat aja. Ini galvanometer atau voltmeter yang dijual di pasaran itu pasti kabelnya itu ada dua, ujungnya ada dua, satu yang warna merah, satu yang warna hitam. Adik-adik bisa dilihat video yang sebelumnya. Nah, kenapa itu dibuatnya dua? Karena untuk mengukur suatu besaran listrik itu kita butuh dua titik, bukan hanya satu titik aja. Nggak bisa kita mengukur tegangan hanya di titik yang ini, kita tuh butuh dua titik. Nah, misalnya kan kalau misalnya kita ngukur 1 volt, berarti kita ngukurnya antara ini sama ini. Berarti delta V-nya adalah 1
sorry ini bukan 1 ohm ya, 1 volt nih, delta V-nya 1 volt. Nah, hambatannya ini kan udah ada yang di dalam tadi 500. Hambatannya itu dipasangnya itu berarti yang ini R1-nya itu kita nggak tahu kan R1-nya berapa gitu. R1-nya itu dipasang dengan hambatan dalam. I yang bisa dipakai, I yang bisa dihasilkan itu hanya 0,4 mm. Berarti di sini 0,4 kali 10 min 3 itu sama dengan tegangan yang akan diukur itu adalah 1 dikurangi 0, selisih tegangan yang ini, beda tegangan. Nah, hambatan yang akan dipasang, hambatan 500 itu kan udah ada di dalam. 500 ditambah, dia kan dipasangnya seri prinsipnya. Kalau untuk pengukur hambatan itu kan hambatan dalam dengan hambatan shunt itu dipasangnya seri. Jadi RD nih dengan R shunt itu dipasangnya seri gini. Ini RD, ini R shunt, dia seri. Nah, dipasangnya. Kalau untuk pengukur tegangan galvanometernya. Nah, berarti ini ditambah R1. Nah, berarti ini adalah, ini kan tinggal dikali silang. Ini 1, ini aja ya, kita pindah letaknya. 500 ditambah R1 itu sama dengan 1 per 0,4 dikali 10 min 3. Berarti 500 tambah R1, ini 1 bagi 0,4 itu kan 10 dibagi 4, 2,5 kali 1000. Nah, berarti R1-nya 2500 dikurangi 500. Nah, ini dapatnya 2000 ohm atau 2 kilo ohm. Nah, ini sama kan dengan yang ini. Jadi ini sama, yang pertama sama. Jadi untuk yang pertama ini benar pakai rumus yang ini. Nah, sama hasilnya. Coba kalau kita ambil yang kedua. Yang kedua, kita kan mau ngukur di titik ini dengan di titik ini. Jadi yang akan kita ukur itu adalah di sini dengan di sini. Nah, berarti delta V-nya itu yang ini tuh adalah 5 dikurangi 0, yaitu 5 volt. Nah, berarti yang ininya tetap. Berarti kita masih pakai yang I sama dengan delta V dibagi R. I-nya itu 0,4 kali 10 min 3. Karena inilah yang arus yang bisa ditahan sama alat ukurnya, sama galvanonya. Kalau lewat dari 0,4 kali 10 min 3, galvanonya akan rusak. Itu maksudnya defleksi skala maksimum itu. Jadi kalau arus yang lewat lebih besar dari yang seharusnya, dari yang 0,4 mili itu, maka galvanonya otomatis akan rusak. Nah, delta V-nya tadi adalah 5 dikurangi 0. Nah, R-nya karena kita ngitungnya di sini, kan tadi awalnya udah ada 500 di dalam. Terus ada R1 juga kan, dan ada R2. Nah, berarti di sini 500 tambah R1 tambah R2. Nah, di sini tadi kita ini berarti ini kita pindah aja ya biar gampang. 500 ditambah R1-nya tadi udah dapat 2000 ditambah R2 sama dengan 5 per 0,4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini coba kita cek hasilnya berapa. 5 dibagi 0,4. Saya butuh kalkulator nih biar cepet. 5 dibagi 0,4. Nah, 5 dibagi 0,4 itu kan 12,5. Berarti ini 2500 tambah R2 sama dengan 12,5 kali 1000. Nah, ini kita pindah ke sini aja. Berarti 2500 ditambah R2 sama dengan, ini kan 12.500. Nah, berarti R2-nya 12.500 dikurangi dengan 2.500. Nah, ini adalah 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Nah, coba adik-adik lihat 10 kilo ohm, sedangkan ini adik-adik dapatnya adalah 12 kilo ohm. Nah, ini salah, makanya ini tuh benar adik-adik gunakan. Jadi rumus yang RS sama dengan N dikurang 1 dikali RD itu benar digunakan jika hambatan luar yang dipasang hanya satu. Makanya kita perlu memahami konsep. Jadi sebenarnya RS sama dengan N kurang 1 RD itu dapatnya dari mana? Turunannya itu dari hukum Ohm
ini sebenarnya, konsepnya masih hukum Ohm. Jadi sebenarnya I-nya ini adalah I defleksi maksimum, delta V itu adalah tegangan yang akan diukur. R itu hambatan total yang dipasang untuk mengukur, termasuk dengan hambatan dalamnya. Karena dia galvanometer, berarti hambatannya itu dipasangnya secara seri. Maka semua hambatan yang ada di dalam sistem itu kita jumlahkan, di mana titik yang akan kita ukur. Nah, beda kan hasilnya. Kalau adik-adik pakai rumus instan ini dapatnya 12 ohm. Ini kalau kita pakai konsep ini dapatnya 10 ohm. Di mana perbedaannya? Perbedaannya kalau misalnya adik-adik pakai yang RS ini tuh benar jika R1 ini tidak ada dalam perhitungan. Jadi otomatis langsung dari galvanometer disambungkan ke R2. R1 ini nggak ada. Maka benar rumus yang adik-adik pakai yang dapatnya 12 kilo ohm. Tapi di sini R1-nya kan nggak dilepas, R1-nya tetap ada dan dipasang dan kita ngukurnya di 5 volt. Berarti ada R1, ada R2. Nah, itu harus dimasukkan R1-nya ke dalam perhitungan. Sedangkan kalau adik-adik pakainya pakainya yang rumus cepat, yang rumus akhir yang RS sama dengan N kurang 1 RD itu, R1 ini untuk mengukur yang 5 volt itu nggak adik masukkan dalam perhitungan sehingga dapatnya R-nya itu lebih besar sehingga dapatnya R-nya itu 12 kilo ohm. Harusnya dapatnya 10 karena R1-nya kan udah ada 2000. Nah, ini buktinya. Jadi kalau R1-nya 2000, nah, ini 10 berarti jadinya 12. Nah, ini yang adik-adik mahasiswa jawab. Ini semuanya jawab begini, 12 kilo ohm. 12 kilo ohm itu adalah R1 dan R2, bukan R2 saja. Oke, kalau misalnya masih belum jelas nanti bisa tanya di komen ya pertanyaannya. Nah, begitu juga dengan untuk menghitung R3. R3 kan di sini nanti titiknya. Berarti adik-adik akan mengukur dari sini ke sini. Nah, berarti ini nanti delta V-nya adalah 20 karena 20 dikurang 0. Nah, kita masih pakai I sama dengan delta V dibagi R juga. I-nya tadi adalah 0,4 mili, berarti 0,4 kali 10 min 3. Nah, delta V-nya adalah 20 dikurang 0. Nah, karena kita ngukur di sini, hambatannya itu 500 tadi kan udah ada di dalam, berarti 500. Berarti R1 juga masuk dalam perhitungan. R2 juga, R3 juga. Yang akan kita cari itu adalah R3-nya. Nah, dari sini kita masukkan. Nah, tadi kan kita pindah ruas aja ya, biar gampang. Oke. Nah, berarti 500 ditambah R1-nya tadi adalah 2000. Terus R2-nya kita udah dapat 10.000. Nah, tambah R3 sama dengan 20 dibagi 0,4. Kan 200 bagi 4 itu tuh adalah 50. Nah, dikali 1000 berarti 50.000. Nah, ini dijumlah semua, ini kan 10 tambah 2.500, 12.500. Jadi berarti R3-nya adalah 50.000 dikurangi dengan 12.500. Nah, berarti ini R3-nya sama dengan 50 kurang 10 aja itu 40. 40 kurang 2 itu 38 kurang 5. Berarti 37.500 atau 37,5 kilo ohm. Nah, ini jawabannya. Jadi yang adik-adik mahasiswa jawab itu kan 49,5. Nah, 49,5 ini karena ketika adik-adik mengukurnya pakai rumus yang ini, ngitungnya pakai rumus cepat ini, R1 dan R2 ini nggak adik-adik masukkan ke dalam sini. Jadi ini nggak ada R1, R2-nya. Sedangkan R1 dan R2 itu berpengaruh. Nah, yang 49,5 ini adalah total R1, R2, dan R3. Coba 37,5 ditambahkan dengan 2000 itu kan 39,5 tambah lagi dengan 10. Nah, itu kan jadinya adalah 49,5. Jadi yang dapat 49,5 ini itu adalah R1 tambah R2 tambah R3, bukan R3-nya saja. Nah, kalau yang ini baru benar R1 saja. Nah, kalau yang dapat 12 ohm ini tuh R1 tambah R2 sebenarnya. Oke, hati-hati ya. Jadi inilah pentingnya kita belajar konsep. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.